Halo, ketemu kembali di Awareness Podcast, upaya menjaga asa dan menumbuhkan kesadaran. Di episode ke-22 kita masih bersama dengan Coach Lika. Halo Marji. Di episode sebelumnya Coach Lika kita Yes. masih di tengah-tengah ngomongin mengenai Gen Z yang menurut data per Oktober 2024 dari 10 perusahaan, 6 perusahaan menyatakan bahwa mereka berani mengambil tindakan untuk mem-PHK Gen Z ini. Lalu di episode sebelumnya kita sudah bahas ada 10 faktor utama kenapa perusahaan berani untuk mem-PHK. Karena kan mem-PHK tuh nggak main-main ya Coach Rika. Itu kan ada Betul. perundang-undangan ya, ada perundang-undangan tenaga kerja, lalu ada pesangon juga loh yang harus Ada cost ya. dikeluarkan oleh perusahaan gitu. Betul. Tapi kalau 6 dari 10 perusahaan klaim bahwa mereka berani untuk memecat karyawannya. Dan konteksnya dalam hal ini adalah Gen Z yang dipecat. Tadi kita lagi di tengah-tengah pembahasan mengenai kurangnya motivasi dan inisiatif. Itu sebagai faktor nomor 1 Iya. dari perusahaan yang memecat Gen Z-nya. Iya. Dari Coach Lika tadi, kalau ada beberapa poin yang bisa ditarik adalah keinginan untuk mau belajar sesuatu hal yang baru. Tidak menolak pada saat diberikan pekerjaan yang di luar dari job desk-nya. Lalu yang terakhir percaya bahwa pada saat kita bisa menyelesaikan satu tugas yang ada tantangannya, ada hormon oksitosin yang dihasilkan oleh tubuh. Nggak bisa dapat pakai vitamin kan Coach kalau kayak gitu. Sebenarnya yang namanya ibu-ibu melahirkan itu ya, itu dia disuntikan hormon oksitosin chemical. Jadi membuat dia bisa melahirkan. Jadi saking segitu kuatnya tuh hormon oksitosin. Bahkan bisa membuat Jadi bisa perempuan itu disuntikin sekarang Coach oksitosin. untuk si ibu melahirkan ya, bukan untuk manusia. Jadi intinya adalah hormon oksitosin itu memberi kita energi yang cukup kuat sehingga kita bisa melakukan hal-hal itu gitu. Jadi bagaimana kita bisa membawa itu dalam tentunya yang lebih natural, lebih alami, ya itu tadi cara mudahnya adalah mencoba hal-hal baru. Membuat kita itu hidup bersemangat, melek mata di pagi hari itu kita looking forward of doing things that kita tahu kita suka. Walaupun bukan yang paling kita sukai, tapi karena kita sudah bisa menemukan apa yang kita sukai dari yang kita lakukan. Jadi bangun paginya tuh nggak males-malesan gitu loh Ji. Oke Coach Lika. Nah Coach kalau nih tadi kita udah ngomongin motivasi dan inisiatif itu, how to drive that dan bagaimana manifestasinya di dalam pekerjaan sehari-hari. Nah untuk teman-teman di luar sana yang memang menjadi korban PHK gitu ya. Lalu untuk memulai lagi, kita kan udah dekat sekali di penghujung 2024 Coach Lika. Ada hal-hal yang kita pelajari di tahun 2024 dan pastinya ingin dapat kita perbaiki memasuki tahun 2025 yang baru. Kalau kita sudah mengalami itu lalu kita sadar bahwa salah satu bagian dari kekurangan yang kita miliki adalah kurangnya motivasi, kurangnya inisiatif. Apa langkah-langkah konkret Coach yang bisa kita share ke teman-teman di luar sana? Oke, yang pasti nomor 1 adalah terima kondisi. Terima kondisi artinya, oh oke berarti hal ini terjadi sama saya. Ini bukannya akhir dari dunia. Di PHK itu bukanlah hal yang merupakan membuat dunia kita runtuh, enggak. It's just another phase of life aja gitu. Kita belajar menerima itu bahwa oh saya sedang di fase ternyata saya di PHK sekarang. Dan apa yang akan saya lakukan selanjutnya,
Itu juga harus dimulai dengan kesadaran bahwa, oke saya berarti mesti belajar lagi nih, ada sesuatu. Walaupun seperti saya bilang tadi, kadang kala bukan karena kita nggak bisa melakukan tugas kita kena PHK. Bisa jadi memang bisnisnya. Tapi menyadari bahwa siapa tahu memang kita punya sesuatu yang tidak cukup baik sehingga kita jadi kena. Itu juga merupakan awareness tadi ya, kembali ke podcast ini mengenai awareness, kembangkan awareness itu gitu. Jadi what if-nya itu kita coba lihat, oke kenapa ya begini, kenapa, saya kena PHK kenapa ya? Oh karena bisnisnya. Selain karena bisnis, dari 10 orang ini kenapa saya kena ya? Bisa jadi memang itu tadi, dari 10 orang ini dengan kualifikasi yang sama kenapa kok saya ya gitu. Jadi jangan bikin itu jadi kita jadi kayak down banget gitu. Anggap aja ini oke kita sedang dalam satu kondisi saat ini, udah terima aja. Dengan kita menerima itu, kita jadi lebih clear mau ke depannya gimana. Jangan kita jadi, "Aduh kok saya ya, padahal saya itu mau loh lebih rajin, padahal saya itu gini ya." Jadi kita malah mendendam atau membawa kesedihan kita tuh berlarut-larut. Ada lagi nih teori nih, namanya, teori 17 detiknya, dari seorang namanya Abraham Hicks. Abraham Hicks ini bilang, kalau kita memikirkan sesuatu selama 17 detik, akan hadir pemikiran baru di 17 detik lainnya yang menguatkan pemikiran kita di awal tadi. Dan kalau kita tetap terusin 17 detiknya lagi jadi 30 berapa tuh, 34 detik, akan lagi keluar nih fakta lain yang mendukung kita. Jadi itu terus terus terus. Sampai akhirnya kita bilang, "Tuh kan, bener kan? Yang saya pikirin di awal tuh emang saya tuh nggak mampu, emang saya tuh nggak bisa, emang saya tuh nggak ada harganya, nggak ada nilainya." Karena terus terus di situ. Menerima kondisi saat ini bikin kita di 17 detik pertama itu bilang, "Oke, gue akan kasih waktu, oke kira-kira 10 menit deh untuk gue mikirin ini, setelah itu gue stop." Dia akan kasih waktu nih 10 menit untuk waduh berkeluh kesah tentang kondisi dia saat ini. Setelah itu selesai udah stop, saya nggak mau mikir lagi, saya sekarang mau ngapain ke depan. Langkah apa yang mau saya lakukan, plan apa yang mau saya kerjakan. Dan itu kalau kita nggak nerima, kita nggak bisa tuh mikirin next step-nya. Jadi penting teman-teman untuk menerima gitu. Kalau kita sedih, kita nih oke izinin kasih aja, kasih hari. 10 detik kurang coach, saya maunya seharian, ya udah silakan. Tapi besok stop ya. Kan sekarang ada fenomena tuh di TikTok saya sering lihat ada orang nangis 5 menit dimatiin terus dia mulai kerja lagi. Lagi pernah lihat nggak? Lagi ada fenomena, itu seperti itu. Itu bagus sebenarnya ya. Karena memang benar, emosi dan perasaan itu kalau udah kita rasain, dia nggak akan kemana mana, dia akan tetap ada di badan kita. Kalau kita nerima, oke, ketakutan atau kesedihan kamu ada di situ. Tapi saya lagi butuh courage nih, saya lagi butuh hopeful untuk buat saya bergerak, "Yuk hopeful keluar yuk, kamu duduk dulu ya di situ ya." Kita bisa mengontrol itu sebenarnya. Itu Jadi benar-benar kelola emosi ya, kelola emosi. Coach? Iya gitu. "Aduh emang aku sedih banget." Tapi kalau aku sedih aku nggak bisa kemana mana. Oke boleh tetap sedih, tapi bisa nggak duduk diem dulu, biarin si Joy yang maju, biar hopeful yang hadir, sehingga saya dapat rasa nyaman, sehingga saya bisa buka LinkedIn, saya bisa update biodata saya gitu kan. Saya bisa telepon temen ngajak, "Eh ada kerjaan nggak? Gue baru kena PHK nih." Gitu. Itu dulu, satu terima pesan. Dengan kita menerima itu adalah langkah kita mau moving forward. Yang kedua adalah kalaupun punya sahabat, punya temen, sharing bercerita kayak gini tuh jadi ajang yang bagus. Lebih baik lagi kalau punya career coach atau ke mentor, career mentor gitu ya. Yang bisa membantu, saya mau ngapain nih habis dari sini gitu. Banyak kok orang-orang yang bisa dihubungin. Sehingga dari situ kita bisa lebih fokus. Yang kedua adalah refleksi. Jadi refleksi nih, yang bikin saya di PHK kemarin apa ya? Apakah keterampilan saya? Keterampilan yang mana ya? Ada kalanya pihak perusahaan suka nggak ngasih tahu kan, Iya, di mana alasannya apa kelemahannya gitu? gitu. Pokoknya di PHK aja. Kayak karena ya kamu nggak perform aja, performnya mana atau apa kita mungkin nggak tahu. Apa ada waktu kita bisa ngobrol dengan mantan atasan kita tanya, "Kekurangan saya di mana sih? Atau boleh kasih masukan nggak?" Gitu. Atau kalau saya mau cari kerja lagi, eee, "Ibu bisa bantu saya nggak nih untuk kasih referensi, eee, su letter." Di situ kan bisa kelihatan kan kalau mantan atasan, anak ini adalah orang yang apa apa apa, kan kita bisa kelihatan dari situ, oh berarti dia ngelihat saya sebagai
talent apa, pribadi yang seperti apa. Atau kita lakukan refleksi diri kita lihat, kalau dari tugas-tugas saya menyelesaikan nggak ya gitu. Kalau dengan hubungan dengan atasan seperti apa ya saya, apakah hubungan dengan atasan baik, dengan bos saya tipenya yang gimana ya, apakah kalau dia perintah, memberi instruksi saya suka melawan atau apa, lakukan refleksi gitu. Dan refleksi ini dilakukan dengan dia jujur. Karena kan kita maunya moving forward dan growing kan. Dari refleksi itu, ya kita belajar gitu, apa sih dari pengalaman ini yang bisa kita terapkan kalau kita nyari kerja ke depan, Yang bisa diimprove yang gitu ya bisa Coach, di-improve, yang bisa dari lebih kekurangan yang baik. ada yang bisa diperbaiki apa Iya, yang gitu ya? bisa berbagi apa, yang bisa ditanyakan ke teman kerja, atasan, ya. Dari situ kita juga bisa lihat, oh ternyata kekurangan saya adalah, kamu tuh soalnya kalau misalnya ya kita dapat, kalau dalam menyampaikan soft skill kamu tuh di komunikasi kamu kurang asertif. Kamu cenderung mengiyakan dikasih tugas iya iya iya, tapi ternyata nggak selesai. Kamu kurang menyatakan itu, berarti apa nih? Oh assertive communication kali. Saya lagi sibuk, kalau memang tugasnya terlalu berat ya kita menyatakan, "Pak, ini saya lagi kerjain tugas yang ini Pak, dan ini deadline-nya 2 hari lagi. Saya bisa sih terima kerjaan ini, tapi boleh nggak saya prioritaskan yang deadline-nya dekat dulu? Jadi saya kerjakan ini setelah ini selesai. Atau Bapak kebutuhannya seperti apa? Apakah Bapak butuhnya urgent banget ya Pak, sebelum ini ya Pak? Tapi boleh, saya bisa aja sih kerjain sekarang, tapi berarti yang ini mundur dikit ya Pak deadline-nya." Nah, itu assertive communication Artinya kan? itu bisa dibicarakan dengan, supervisor, bisa dibicarakan dengan atasan bahwa, lagi ada beberapa pekerjaan yang antri, yang masih in the pipeline, lalu, "Oke Pak, tolong dong yang jadi prioritas yang mana dulu," gitu saat ini. Dan itu harus bisa dikomunikasikan gitu ya Coach? Ya. Untuk melakukan itu kan dia harus punya yang namanya assertive Yap. communication. Inisiatif itu tadi? Iya, menyatakan sesuatu bukan karena dia nggak mau melakukan, tapi dia bisa bilang, "Saya bisa melakukan ini, tapi ada konsekuensinya ini harus begini, menurut Bapak gimana? Gitu, mana yang harus saya prioritaskan?" Kalau, "Ya udah dua-duanya aja, oke saya bisa dua-duanya kerjain ya, tapi berarti saya kemungkinan besar akan terjadi penundaan sedikit karena saya mau fokusnya ke sini juga nih Pak," gitu. "Oh tapi nggak bisa dong dua-duanya harus." "Oke baik, kalau begini mungkin saya butuh bantuan." Ya kan asertif ngomong. "Oh bisa sih Pak saya kerjain dua-duanya, tapi kalau sendirian saya nggak sanggup." Jadi artinya kalau sampai pekerjaan itu tidak bisa selesai tepat waktu, atasan pun udah tahu. Iya, atasanmu udah aware Atasan udah ada kendalanya. mitigasi bahwa Betul, kalau tidak dipandu, kalau tidak diberikan, bantuan tim yang lain, pekerjaan ini tidak bisa selesai misalnya. betul. Jadi dengan kita mempelajari itu, belajar assertive communication kan jadi gitu. Ada lagi misalnya kalau dia bilang, "Oh soalnya kamu kalau bicara di depan orang presentasi kamu kurang bagus," misalnya. Terus kita pikir-pikir, "Oh iya kemarin memang saya disuruh presentasi saya nge-blank atau saya panik atau saya ini." Oke berarti saya sekarang belajar presentation skill, saya belajar public speaking, saya belajar gimana, apa perlu saya ikut kursus atau kalau saya, punya teman yang jago bahas, public speaking saya ngobrol sama dia gitu. Kembangkan tuh dengan soft skill seperti itu gitu. Kembangkan dengan bicara misalnya sama orang tua, atau punya paman, atau punya tante yang udah lama di dunia kerja bisa ngobrol, "Tan, kok kemarin bos aku bilang gini gini gini, aku gini ya, emang gimana ya Tan?" Diskusi aja dengan orang-orang yang sudah senior, atau kadang-kadang kalau anak saya tuh yang dia sudah kerja cukup lama, dia suka telepon-teleponan sama temennya gitu. "Eh, itu kemarin gini gini, iya tempat gue juga kayak gini," misalnya gitu. "Oh gitu ya? Oh jadi mereka juga sama seumur itu juga satu level saling diskusi gitu, "Kok tempat gue kayak gitu ya?" Gitu. Jadi mereka juga belajar kan, dan itu dilakukan karena memang ada keinginan untuk, berkembang. Jadi memang harus tadi awareness, timbul keinginan dari hasil refleksi, lalu diperbaiki dengan melakukan itu tadi. Bisa juga fokus pada hal-hal yang, dia punya plan gitu. Tapi plan-nya juga belajar itu juga harus realistis ya, jangan misalnya mau dari sekarang ini tiba-tiba mau jadi ahli di, misalnya dia orang teknik gitu, mau jadi marketing digital gitu, mau pindah nih, pindah, industri gitu ya, "Oh kayak di IT saya nggak cocok deh, saya mau jadi marketing digital," misalnya.
saya harus bisa jadi seorang marketing digital dalam waktu 2 bulan misalnya. Sementara kalau untuk belajar marketing digital mungkin perlu 3 sampai 6 bulan gitu ya. Jadi dia harus taking taking gap untuk bekerja jadi lebih lama karena dia harus belajar gitu. Jadi kalaupun mau meningkatkan skill juga harus yang realistis juga gitu. Ada nggak nih, dia sanggup nggak kalau belajar selama 6 bulan dia nggak gajian misalnya. Kapan dia masih bisa, kalau memang masih tinggal sama orang tua, masih orang tua juga bilang, "Iya nggak apa-apa kamu sekolah lagi deh atau kursus lagi silakan boleh di rumah ini." Oke berarti aman. Tapi kalau dia udah berkeluarga, tinggal sendiri gitu, 6 bulan belajar lagi kan dia 6 bulan nggak ada kerjaan, apakah dia punya the luxury of itu atau tidak gitu kan. Jadi berkembang memang perlu, tapi juga harus realistis dengan kondisi dia saat itu juga gitu. Kalau dia harus secepatnya cari kerja, dia nggak sempet ini, ya dia harus fokus di kembangkan si soft skill-nya. Kalau dia bisa belajar dalam waktu lebih lama karena ada dukungan dari keluarga, ya itu kan jadi beda lagi kan. Dan itu mempengaruhi ke hal-hal yang akan dia bawa ke calon perusahaan baru nanti. Karena keterampilan yang lebih itu jadi bonus ya. Kita kan seneng lihat talent yang serba bisa gitu. Walaupun dia nggak harus jago semuanya, tapi dia diminta tolong bikin surat bisa, diminta tolong untuk, jadi koordinator acara di kantor bisa gitu ya, dimintain tolong untuk, "Ini mau ngeprint spanduk dong, tolong dong bikinin desain simpel aja," dia ngerti gitu. Itu kan hal-hal yang merupakan keterampilan yang bisa dipelajari sebenarnya gitu kan, dan itu making added value ke dia gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Kursus-kursus online, platform-platform pelatihan gratis kan sekarang banyak. Di LinkedIn Learning lah, di YouTube lah, atau memang modal sedikit ambil bener-bener kelas sertifikasi online lah. Itu kan membantu dia kalau dia melamar kerja tempat baru, dia udah bisa kasih Portofolionya lihat, nambah juga ya, portofolionya Coach? nambah. Ya. Jadi tidak hanya menikmati masa tidak bekerja, tapi juga meningkatkan kompetensinya dia tadi itu. Sehingga dia jadi bisa bisa juga punya kelebihan. Yang lain adalah sambil dia bangun jaringan tetap. Tapi saya malu dong coach ketahuan pengangguran gitu. Aduh zaman sekarang gak usah malu-malu lah ya gitu kan. Semakin cepat orang tahu kalau kita available, semakin baik sebenarnya, ya kan? Gitu ya, Coach? Iya dong. Semakin cepat orang tahu bahwa kita saat ini available dalam artian, sedang tidak punya Iya, pekerjaan gitu sudah tidak maksudnya punya ya? pekerjaan. Dan kita bisa menyatakan di sosial media, makanya penting juga untuk bangun personal branding. Saya tuh sering banget bikin pelatihan untuk personal branding bagi fresh graduate gitu. Karena mereka tuh harus bikin namanya personal branding, harus bikin LinkedIn dia itu berisi, ya berisi artinya nggak cuma nama, lulusan gitu, tapi ada kegiatan-kegiatan dia di kampus, kegiatan-kegiatan dia volunteering di lingkungan rumah, gereja, remaja masjid lah, apalah gitu. Kursus-kursus apa itu semua ditaruh di sosial medianya, khususnya di LinkedIn dan Instagram, sehingga orang tahu, "Oh nih orang banyak bisanya nih," gitu. Banyak banyak, perhatiannya fokusnya dia bisa ini, suka musik, suka juga hal berhubungan dengan sosial gitu. Sehingga pas dia tahu kita available, dia bisa kalaupun kita mau tanya pekerjaan gini, di LinkedIn banyak sih ya jabatan-jabatan yang dibuka secara online. Tapi kalau kamu bisa punya orang yang ada di situ, terus kamu telepon temen kamu yang ada di perusahaan itu, kamu bilang, "Eh di LinkedIn tuh saya lihat ada, kamu buka pendaftaran untuk, lowongan ini ya, bener ya? Oh iya ya, iya kali ya? Aku nggak tahu sih. Eh coba dong cari tahu, aku pengen deh itu cobain di situ. Enak nggak sih kerja di tempat itu? Ceritain dong, saya jadi tertarik nih." Bisa jadi dia jadi, "Emang lu lagi pengangguran? Lu lagi nggak kerja?" "Iya nih." "Oke entar ya gue tanyain ya," gitu. Jaringan dari teman itu bisa membantu kita bisa dia bilang, "Ya kirim aja lowongannya, nanti aku tanyain ya sama temenku yang orang HR, aku cari tahu deh," gitu. Dengan demikian, waktu si HR itu go through the file dia ada, "Oh kemarin ada teman saya tuh yang daftar itu, udah masuk belum Mas?" Misalnya gitu ya. Dia kan, "Oh iya iya iya." Karena perusahaan tuh akan lebih perhatian sama orang yang punya network di situ dibanding orang yang out of nowhere dia nggak kenal. Jadi itu juga memperbesar peluang dia dipanggil kan, walaupun nggak pasti diterima. Dipanggil itu juga udah peluang untuk diterima kan ya udah 50-50 kan jadinya kan. Ya jadi bangun jaringan itu jadi penting. Jadi jangan ditutup-tutupin juga kalau kamu lagi
looking forward tuh ya, kalau di link itu ada warna hijau tuh, looking forward, nggak usah malu gitu. Kamu di PHK tuh bukan karena kegagalan di hidup kamu kok, ya emang jutaan orang di PHK saat ini, jadi nggak usah malu gitu. Dengan demikian dia jadi punya kesempatan kan, dia jadi punya, seperti itu. Yang lain juga adalah harus belajar tadi ya emosi, kalau emang nggak sedih atau apa, lakukanlah hal-hal yang kamu sukai. Kalau kamu suka olahraga ya berolahraga, lari pagi barangkali. Kalau kamu suka badminton di kompleks ya main badminton gitu. Lakukan hal yang jangan cuma diem di rumah tiduran. Semakin kita diem di badan kita nih, itu tadi tuh 17 detik ya tuh overthinking overthinking. Tapi by moving ya, kenapa namanya emotion? Emotion is energy in motion. Jadi energi kita tuh harus selalu bergerak agar emosi kita terkontrol. Orang yang galau tuh biasanya gini, bengong, bener gak? Kalau orang bilang kesurupan gara-gara bengong, Ya. bener gak? Oh, Karena iya iya energi iya dia iya. tidak bergerak, Iya 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 iya. sehingga energi negatifnya jadi masuk. Jadi why they call it emotion? Because it is energy in motion. In motion. Jadi we have to keep moving. Kalau kita sedih kita bergerak, kita lagi marah kita kan nonjok barang kan jadi ada gerakan gitu. Jadi segala sesuatu yang berhubungan emosi disalurkan dengan bergerak. Kalau lagi sedih dengerin lagu yang bahagia kita joget-joget. Kalau lagi overly excited ya kita bisa mungkin, mandi air dingin gitu ya. Jadi suhu badannya juga turun. Jadi ini ketika berhubungan dengan emosi, lakukan dengan gerak. Bisa juga kalau suka misalnya meditasi ringan, sekarang banyak kok ya di YouTube atau di TikTok cara-cara bernafas. Makanya saya tuh sering ngajarin tuh, coach-coach saya untuk melakukan namanya pernafasan 4, 4, 7, 8, 4, 6, 8 atau atau kita juga bisa bilang box breathing. Box breathing adalah tarik nafas 5 kali, 5 hitungan, buang 5 hitungan tahan 5 hitungan, buang lagi atau paling gampang di sini aja deh. Jadi kita kalau lagi kalut, lagi galau gitu ya, lagi sedih itu kita lakukan, breathing ini kita taruh jari kita di tangan seperti ini. Ini kalau naik ini tarik nafas, kalau turun buang nafas. Tarik nafas, buang nafas, nafas, buang nafas, sampai selesai. Itu sambil jari telunjuk kita Iya, naik turun. naik turun di Iya, ini kan berarti 5 hitungan di 1, oke. 2, 1, 2. Teman-teman udah ada contohnya? Bisa dicontohkan apa tadi namanya Ya Coach? ini namanya finger Teknik breathing. Ini teknik finger finger breathing. Jadi breathing. satu nih kalau ini naik tarik nafas, kalau turun buang nafas. Nafas, Itu buang nafas. paling tidak membantu membuang itu tadi ya Coach, Ya, kepenatan, pikiran yang negatif, betul, yang mentok gitu ya. betul. Bantu. Atau juga yang tadi ya 4, 7, 8 tarik nafas 4 hitungan, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buang 8 hitungan. Itu agak beda dikit, jadi dia agak ditahan dikit. Baru dilepaskan. Jadi tarik nafasnya 4 hitungan, tahan 7 hitungan, buangnya 8 hitungan. Itu buat juga lebih cepat tenang lagi. Jadi memang kalau kita mungkin bisa ada yang suka kaum muslim mungkin tahajud, kalau, Kristen mungkin berdoa sendiri gitu ya, atau mau rosario, atau mau zikir. Nah itu kan sebenarnya sama, menenangkan diri dengan melakukan hal-hal yang melepaskan pikiran dari yang membuat kita khawatir tadi. Ngelepasin 17 detik ya itu tadi. Nah itu kan bantu kita untuk bisa refresh. Jadi tidak hanya achieve 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 ya, nggak hanya mikirin target pengembangan diri, tapi kita juga harus kelola ini nih, kelola diri kita, kelola hati kita, Emosi, emosi kita, energi, energi kita. Dan kalau anak zaman sekarang sih itu mereka paham banget sih Gi. Mereka paham banget bahwa yang namanya kesehatan mental itu penting. Bahkan kadang-kadang terlalu penting ya terlalu sehingga mereka penting. tidak memfokuskan ke, performance. Tapi kalau saatnya kamu perlu keseimbangan ya kamu lakukan gitu. Kalau kamu capek ya berhenti, kalau kamu lelah ya nggak apa-apa istirahat gitu. Tapi maju lagi, bangun lagi, semangat lagi, achieve lagi, kejar lagi. Jadi dengan demikian kamu juga bisa
punya semangat. Jadi mulai rajin melamar lagi, perbaiki LinkedIn kamu, perbaiki CV kamu, foto profilnya mungkin perlu diganti gitu ya. Buat activity yang lebih banyak sehingga CV kamu juga bisa portfolio makin banyak. Jadi selama kamu nggak kerja itu lakukan hal-hal kayak gitu. Yang bisa buat kalau orang baca, "Wah, hebat banget nih," gitu ya. "Oh, ini saya tertarik nih mau ketemu dia," gitu. Dibanding kamu cuma santai-santai aja. Sehingga dari situ kita bisa lihat bahwa memang sih menantang bekerja lagi setelah di-PHK, tapi bisa. Puluhan juta orang di-PHK dan puluhan juta orang kembali. Jadi nggak usah khawatir. Cuma itu tadi, harus dibangun dengan niat yang kuat. Karena Oke, pasti bisa. Coach. Nah, selanjutnya ya, kita, masuk ke, faktor yang kedua. Faktor yang kedua itu disebutkan dengan, eee, sikap profesional, kurangnya sikap profesional. Itu kan juga definisi sikap profesional Mhm. mungkin pada saat masuk perusahaan, hal itu apa benar udah dijabarkan pada saat tanda tangan kontrak Betul betul kerjasamanya, betul. kerjasamanya itu ada butir A, butir B, butir Mhm. C, profesionalisme, profesional, harus profesional. Konkretnya kayak apa, Coach? Oke, yang pasti sih masuk kantor nggak boleh terlambat, kayak gitu-gitu ya, Itu yang peraturan-peraturan. paling sederhana Heeh, ya? yang paling sederhana adalah, eee, masuk kantor tidak boleh terlambat dan kalau ada tugas yang ada deadline-nya ya kamu selesaikan tepat waktu. Yang lainnya lagi adalah kamu bisa achieve KPI-nya kamu atau Key Performance Index-nya tercapai. Target-target yang kamu diberikan oleh perusahaan yang memang sudah disepakati bersama antara diri kamu dengan atasan itu tercapai. Itu kan minimal itu sudah kamu lakukan, ya. Jadi kalau dibilang, "Saya dikasih kerjaan yang bukan pekerjaan saya." Oke, make sure dulu yang basic-basic udah dilakukan belum? Udah achieve belum? Gitu. Tapi di luar itu, profesionalisme tidak hanya itu aja, gitu kan. Karena kita kan namanya manusia sosialisasi pasti berhubungan dengan orang lain, ya. Apakah kita bersikap cukup proaktif atau tidak, gitu kan. Apakah kita juga memahami budaya kerja di tempat itu atau tidak. Kebetulan saya juga lagi, membina satu budaya perusahaan di satu perusahaan itu ya, yang isinya anak-anak Gen Z, anak-anak muda gitu ya. Mereka bisa kok gitu memahami, bersikap profesional, nggak baperan ditegur atasan gitu kan, Nggak baperan, ya, dan penting menerima banget ya masukan itu. dengan baik, itu sikap profesionalisme. Jadi tidak hanya tadi, tidak terlambat mengerjakan tugas, deadline selesai, lalu, KPI-nya tercapai. Tidak hanya itu aja ternyata, ya. Ternyata itu tadi, menjaga emosi, menjaga hubungan dengan orang lain. Pada Kalau saat ditegur gitu, saat Coach, ditegur, ya menerima menyikapi teguran, betul, menyikapi meresponi teguran. teguran. Mungkin ada satu 2 orang yang nada suaranya tinggi, kalau kita memahami yang namanya karakter manusia gitu, "Kok kenapa ya saya kalau dikasih input kok saya, nggak suka ya?" Oh mungkin Anda kurang memahami mengenai karakter manusia, pelajari tuh DISC, karakter orang dominan, karakter orang, apa, steady, karakter orang compliance, bahwa ternyata manusia itu terdiri atas beberapa karakter. Kalau kita nggak paham bahwa saya sama dia berbeda, gimana kita bisa berinteraksi dengan baik? Berarti kemampuan kamu dalam memahami karakter orang belum cukup, belajar dulu itu. Itu kan bagian dari profesionalisme juga. Bagaimana kita mau put effort terhadap sesuatu yang bikin suasana kita jadi lebih enak gitu. Itu profesionalisme. Worth it nggak sih, Coach, mempelajari, kepribadian orang lain, Iya. lalu itu kita terapkan dalam, lingkungan kerja kita deh yang paling deket ya, Iya iya dalam tim, terus, ke atasan gitu ya. iya Kita harus tahu, oh atasan kita nih, modelnya itu tadi kan, 4 window itu iya ya, iya Coach. iya Ada dominan, ada, beberapa, iya. tipe yang lain. Perlu sampai ke situ, Coach, kita belajarnya? Paling tidak kita tahu kita yang mana, ya. Jadi, dominan,
steady, compliance ya, DISC itu. Jadi kalau aku bilangnya itu dominan tuh burung elang gitu ya, yang I itu burung burung kakak tua ya, dia sangat alive, sangat sangat heboh gitu ya. Yang S itu orang steady yang sangat tenang, sementara compliance orang yang sangat teliti. Paling tidak kalau kita tahu kita di mana, jadi kita tahu, kok saya atasan ngomong panjang lebar saya cuek aja ya. Oh ternyata saya orangnya sangat S gitu, saya orangnya sangat sangat santai gitu. Saya orangnya nggak baperan jadi dia cuek aja, sementara teman saya orangnya sangat steady, orangnya sangat peka. Saya sama teman saya dimarahin, teman saya nangis-nangis, kok saya cuek aja ya? Oh ternyata dia steady, ternyata dia kepekaan dia lebih tinggi dari saya. Paling nggak kalau kita sudah memahami ya karakter kita, jadi kita tahu gitu, kita harus bersikap apa, kelebihan kita apa. Oh saya merasa, oh saya tahu nih saya orangnya sangat dominan. Ternyata kalau orang dominan itu ketemu orang dominan nggak bisa misalnya, jadi ribut terus. Tapi saya orangnya bisa nge orang, saya bisa membantu orang untuk ngambil kesimpulan. Kalau dalam meeting saya bisa jadi orang yang decision maker. Oh berarti saya bisa berperan lebih banyak di situ. Paling tidak dengan itu kita tahu diri kita, kelebihan kita, kekurangan kita. Sehingga kalau kita tahu lagi orang itu apa, orang itu apa, kita makin lebih mudah lagi. Oh karakter saya ini ternyata nggak cocok sama dia. Kenapa kok kalau sama dia saya salah terus? Sama bos saya kok saya napas aja kayaknya salah gitu ya. Mungkin ya karena dia dominan. Orang dominan apa? Ya ingin pendapatnya dia didengerin dulu. Dia ingin kita melakukan cara sesuai dengan caranya dia gitu. Tapi saya orangnya penuh dengan ide nih. Terus saya orangnya sangat kreatif, mesti gimana? Oke, gimana nih tengah-tengahnya? Ya mungkin tengah-tengahnya kita dengerin dia dulu, kita kasih instruksi lalu kita lakukan tugas kita. Tugas kita harus sesuai dengan yang dia mau gitu. Standarnya sesuaikan dengan standar dia dong gitu. Jadi lebih enak. Jadi itu sih pentingnya memahami karakter paling tidak untuk diri sendiri dan berhubungan dengan orang lain jadi kita nggak baperan. Itu tadi kenapa orang nggak baperan? Karena dia tahu di balik ini semua orang baik kok gitu. Semua orang tuh nggak ada yang jahat sebenarnya, semua orang baik. Cuman kondisi yang membuat dia jadi lebih banyak ngomel kali atau dia lagi ada, sesuatu di rumah sehingga emosi dia di kantor jadi tidak terkendali gitu. Kalau kita tahu dia orangnya sebenarnya nggak kayak gitu nih, kok hari ini kok gitu ya gitu. Kita jadi nggak jadi bisa nggak itu tadi, nggak kebawa baper, jadi kita juga mengelola rasa juga jadi enak gitu. Karena kita tahu, oh ini orang ini aslinya nggak gini nih, kok hari ini si ibu kok kayak gitu ya? Oh mungkin dia lagi sakit kali, atau dia lagi apa kali, atau ih dia emang orangnya kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, habis ini juga dia baik lagi, larinya ke situ. Dan mungkin juga, gini ya Coach Lika, ibaratnya mungkin ada atasan atau mungkin ada orang-orang di, kantor, di lingkungan kerja kita yang default-nya udah kayak begitu, nggak bisa kita rubah. Artinya yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita menyikapi Betul, reaksi. reaksi. Maksudnya menyikapi mereka, Betul, gitu ya Coach? ya. Boleh gitu ya? Karena kan ibaratnya, oke, saya nggak bisa kontrol, kamu hari ini mau baik atau kamu tidak mau baik sama saya. Tapi yang saya bisa kontrol, saya bisa meresponinya bagaimana. And not everything harus direspon loh. Orang marah, emang kita harus bales marah? Atau emang kita harus mendengerin dia marah dia? Enggak kok. Ada kalanya dia marah mungkin dia memang lagi ada sesuatu yang mau dia ungkapin. Jadi itu juga paham. Not everything has to we have to give respond to everything gitu. Nah kalau di tempat kerja tuh Coach, Mhm, kalau lagi diomel-omelin, kalau nggak usah ngasih respon, mhm. gimana tuh Coach? Boleh ditinggalin bosnya? Oh enggak, Lagi maksudnya ngomel-ngomel. respon adalah jadi responnya bereaksi terhadap yang dia misalnya gini, "Kamu sih begini begini begini, kamu tuh emang gini ya, kamu tuh emang nggak pernah bener." Kalau kita bereaksi gitu, merespon dengan reaksi adalah, "Kayaknya ini baru sekali deh Pak, saya sudah sebelumnya juga nggak seperti ini." Nah itu kan bereaksi. Kita bisa, "Baik Pak, baik Pak." Dengerin aja dulu gitu. Oke, oke udah selesai marah, "Oke baik Pak, tapi ini deadline-nya kami harus selesaikan hari ini. Jadi apa yang Bapak ingin saya lakukan setelah ini? Bapak ingin saya mau ngapain? Atau menurut Bapak langkah apa yang akan kita lakukan sekarang?" Gitu. Jadi bukannya kita merespon marahnya dia, tapi biarin dia marah dulu, ini sampai selesai baru kita, "Oke Pak, iya Pak, saya setuju Pak. Kalau gitu kita harus lanjutin ya Pak ya, dari yang semua kita bahas tadi, menurut Bapak apa yang paling baik kita lakukan sekarang?" Kita nggak Tetap merespon balik terhadap yang ya. dia marahin.
Saya nggak gitu, nggak pernah Pak saya gitu, baru kali ini deh gitu aja. Nah itu bereaksi kan, merespon terhadap apa yang dia sampaikan. Kamu tuh nggak kerjanya nggak bener ya, kamu tuh gini ya, nggak usah dibales gitu. Dengerin aja, oh dia lagi ini, oke. Mau selesai nggak dalam hati kan, oke gimana caranya saya bisa tetap menyelesaikan ini, apa yang saya butuhkan dari dia, oh saya butuh ACC, oke. Nah dari ketiga ini opsi ini Pak, jadi Bapak pilih yang mana yang mau kita lakukan selanjutnya, udah gitu aja. Bukan berarti kita ninggalin dia, tapi memberi respon terhadap hal yang bisa men-trigger kita. Gak semua hal harus kita balik dengan trigger kan, itu Dan itu maksudnya tidak usaha respon. sekali ya Coach Oh Lika, iya, harus berusaha loh karena kan iya di menit itu badan merespon. Di betul. menit itu kan, kalau saya biasanya, ada istilah kimia di dalam tubuh itu kan nggak bisa dibohongin gitu Muka kan. mulai panas, Heeh, ya kimia di ke dalam sini, tubuh itu kan kita nggak bisa, betul bohongin. betul Nah, keluarnya itu yang bisa kita betul kemas ya. betul. Artinya tadi boleh sebel, Iya valid tuh iya di valid, dalamnya itu, apa bahasanya, kecewa, mau marah, emosi gitu ya. betul. Tapi profesionalisme itu artinya di saat ada kecamuk di dalam sini, kita meresponnya itu dengan, "Baik Pak, oke kalau seperti itu kita fokus di sini dulu ya Pak hari ini." Gitu. Gitu ya Coach maksudnya? Betul, bisa kita minum dulu ya, bisa itu tadi lakukan pernafasan, ya tapi juga jangan, "Entar Pak," jangan Bapak yang enggak ya. Ya napas pelan-pelan, turunin, atau gini berusaha gini, yang membantu juga gini, kita berusaha mengenali si Bapak ini lagi ada emosi apa sih, misalnya dia gini, oh ini dia lagi marah, oke kita tahu, oh dia lagi marah, oh ya udah kita terima aja, karena kita tahu emosi itu tidak bisa dilawan kan. Dan marahnya itu masih akan ada di dia, kita, oh dia marah, tapi dia nggak marah sama saya, gitu. Oh dia marah, oh Bapak marah, tapi Bapak nggak marah sama saya, yang Bapak marah adalah dengan kondisi ini. Ada kondisi yang tidak favorable untuk dia, sehingga dia jadi marah. Dia marahnya bukan sama saya. Nah itu bisa, kita bisa membantu untuk mengontrol tuh. Oh ini marah nih, oh ini kesel nih, dalam hati tapi jangan depan mukanya dia gitu. Oh dia gini, oh oke. Tapi bukan karena saya, mana bagian mana yang bikin dia marah ya? Oh karena ternyata saya salah dibikin rencananya. Oke, apa yang harus saya lakukan untuk meredakan emosinya dia? Oh saya harus punya solusi nih, yang dia nggak suka tadi saya harus cepet-cepet cari solusi apa untuk memberikan masukan. Itu membantu juga sih. Jadi bukan fokus di marahnya tapi fokus dari mengenali emosinya apa, gimana ya saya bisa bantu dia untuk kelola emosi. Oh dia akan seneng nih kayaknya kalau saya punya ide, oke Pak, saya setuju Pak. Saya ada 2 ide nih Pak yang bisa bantu kita keluar dari masalah ini. Boleh saya share Pak sekarang? Nah, gitu kan. Jadi bukannya jadi dengerin dia, malah kita jadi malah nge-down kan. Dengerin orang marah tuh bikin kita ini loh ciut kan. Ya kayak kayak mulai melungkup gitu. Kembali, badan kita atau otak kita itu bisa ditipu sama postur dan body language kita. Kalau kita dimarahi kita merungkul gini, otak kita tuh gini, "Ih bener kamu bener-bener layak tuh dimarahi, kamu emang salah sih, emang kamu nggak bener sih." Karena kita membuat postur kita tuh mengecil gitu. Jadi kita kayak mengecilkan diri sendiri gitu. Tapi kalau lagi dimarahi tapi kita tetap tahu sopan ya, nggak ngelawan tapi kita tetap sopan ya Pak, nggak ngecilin badan, otak kita tuh akan bisa lebih netral. Oh iya, oh oke gimana nih cara nih, cepet nih, cepet cari ide cari ide cari ide. Tapi kalau kita begini, "Oh iya Pak, bener Pak." Kita nggak bisa mikir, karena otak kita berpikir kalau kita emang bener-bener nggak bisa karena postur tubuh kita tuh gini gitu. Makanya body language sangat penting gitu. Jadi karena itu kalau kita pun sedang diskusi badan usahakan tetap tegak, kepala tetap lurus. Karena ternyata ada hubungannya antara jarak antara kuping sama bahu tuh, semakin kuping sama bahu itu kita makin jauh, kita akan makin percaya diri. Makanya orang kalau gini tuh masuk ruangan kan, "Ya Pak, ini kan makin dekat nih ke bahu." Itu ada penelitian menyatakan nih ada hubungan ini. Iya Pak. Self confidence kita tuh lagi diinjek-injek gitu, lagi di-press dengan jadi kalau itu ternyata postur tubuh semakin jauh jarak bahu dari telinga, makanya kalau di kelas itu kan grooming, "Angkat bahunya, buka dadanya."
agar jarak dari kuping ke bahunya tuh makin jauh gitu. Semakin jauh ini leher, kita tuh makin dekat. Kalau, bercandaannya kita semakin doa kita makin cepat didengar Tuhan gitu ya. Makanya kenapa kalau orang Batak jambulnya tinggi-tinggi ya itu ya, biar makin dekat ke Tuhan ini nih, eda-eda nih doanya. Jadi begitu, jadi semakin kita memperpanjang badan kita, otak kita secara tidak kita sadari akan bikin, "It's okay, you got this, everything is okay, you confident enough," gitu, kalau kita berdirinya dengan tegak. Jadi seperti itu sih. Oke, Coach Lika. Lalu yang terakhir yang kita masih coba untuk optimalisasikan waktu kita yang tinggal sedikit lagi ini adalah, eee, terampil berorganisasi. Itu Oh, adalah oke. 3 besar Tampil dari, berorganisasi ya. alasan, perusahaan-perusahaan tadi Mhm. berani memutuskan untuk memecat karyawannya. Terampil berorganisasi. Itu juga Coach, kalau kita tanda tangan surat kontrak kerjasama dengan perusahaan, terampil organisasi sepertinya apa iya tercantum di dalamnya? Apa iya itu menjadi KPI? Apa iya itu menjadi, job desk? Iya iya. Berarti masuk ke social skill-nya ya? Tapi ternyata ini Betul 3 besar Coach. betul. Karena ada lagi nih, aku baru baca juga satu jurnal yang bilang, untuk membuat kita itu bisa berhasil kita butuh seimbang antara, warm atau keakraban kita dengan kompetensi kita. Jadi adalah ada dua dua sisi adalah, kehangatan kita sebagai makhluk sosial, sama kemampuan kita dalam bekerja itu warm sama competence itu adalah harus imbang. Jadi kalau aku rasa yang namanya organisasi tadi, kita tuh harus seimbang antara bersikap baik sama orang-orang, sama kita menunjukkan kalau kita itu mampu bekerja. Jadi ada kalanya orang yang lebih populer mungkin dia sangat warm, warm tuh artinya gini, dia tuh sangat ramah, ketemu orang tuh dia bisa ngobrolnya enak, sosialisasinya enak. Ini biasanya kalau di event-event tuh dia suka bagian jadi MC gitu ya, yang orangnya lucu, yang apa. Tapi kalau dia kompetensi dalam bekerjanya nggak maksimal, dia juga ada kemungkinan di-PHK juga gitu. Dia harus tetap ngimbangin. Artinya Performance-nya tetap juga harus harus ada. dijaga, walaupun dia orangnya sangat, ramah gitu Iya. ya, sangat sosialisasi, Kalau bos-bos ketemu tuh bos-bos bisa bosnya seneng, mau cekikikan gitu ketawa ya, sama heeh. dia. Kalau ketemu sama orang yang serius bos-bos Iya, mukanya stres gitu, beda betul loh Coach. betul Ada kan betul, iya temen-temen yang sekitar kita tuh kalau dia nyapa, bos-bos seneng gitu. iya iya, karena dia bisa menyeimbangkan antara, warm cues-nya sama, kompetensi itu biasa di mana, kalau warm itu larinya ke cara kita berinteraksi dengan orang, ketemu orang nyapa duluan, itu juga bagian dari membangun kehangatan. Lalu juga kalau ada orang cerita kita dengerin, nggak ngomong sendiri, nggak mendominasi pembicaraan, itu juga bagian dari, meningkatkan kompetensi warm itu tadi. Dan juga kita itu orangnya fleksibel. Kalau ada perubahan-perubahan kita tuh, ya udahlah gitu ya, nggak juga jadi ribut gitu. Misalnya dari grup ini misalnya ada yang, ditanyain misalnya dari 10 orang, kita nanya ke 5 orang, kita misalnya nge-tag yang 5-nya nggak kurang ternyata dia lupa nge-tag gitu. Nggak usahlah jadi marah, "Kok gue nggak di-tag sih? Kok saya nggak dikasih tahu sih?" Ya udah deh baca aja, itu kan juga bagian dari meningkatkan kehangatan itu tadi. Sebenarnya kompetensi ya kita harus kelihatan orang yang bisa punya kompetensi. Ngomong juga bisa bicara kalau di depan forum, bisa bicara dengan clear, bisa mengungkapkan sesuatu dengan sistematis. Kalau diajakin jadi panitia atau buat satu project kita bisa membuat sesuatu dengan lebih nyaman gitu ya. Kalau ada deadline kita bisa achieve deadline gitu. Jadi harus seimbang nih antara warm-nya sama kompetensinya, kehangatan, ke kebaikan kita dalam bersikap dengan orang-orang, sama kemampuan kita dalam menyelesaikan tugas. Jadi keterampilan berorganisasi kalau saya rasa hubungannya harus ke situ. Kita harus seimbang. Jangan kita fokus di kerjaan-kerjaan aja, kita nggak ngerasa kita butuh berinteraksi dengan orang unit-unit lain. Ajak Makan siang ngobrol, makan siang bareng, after bareng. office hour ada, masih gaul bersama, masih happy Betul. hour gitu ya, Ya itu ada, ya tapi kerjaan yang di kantor selesai. ya Gitu ya Coach ya maksudnya ya? iya. Kalau aku rasa keterampilan berorganisasi dengan kita menyadari itu,
bahwa itu tadi pada saat ada kondisi yang mengharuskan misalnya ada perampingan, kalau kita punya warm dan kompetensi yang cukup seimbang, itu kita jadi punya plus point kan untuk, "Oh ini kalau ada dia seru nih, tapi kerjaan dia juga oke nih, ya udah deh yang ini aja deh," gitu. Additional value ya, Additional value coach? jadinya kalau kita keterampilan berorganisasi seimbang antara bisa menjaga kehangatannya tadi warm competencies dengan kompetensi skill-nya kita seimbang. Itu sih yang mesti dipahami. Kalau anak sekarang kan enggak, nggak kenal, ketemu di pantry juga buang muka, ya kan? Karena bukan bagian saya gitu. Ya ajak aja negor, kita kan nggak pernah tahu siapa tahu kamu besok-besok dipindahin ke bagian itu. Hal-hal sederhana sebenarnya ya coach, Yes. hal-hal sederhana yang kita temukan sehari-hari. Sesederhana kayak, itu tadi ya, Iya. ngelewatin mejanya orang, ngelewatin ruangan orang, Betul. negur duluan tadi kata Iya, coach. iya. Waktu lagi ada yang cerita, kita mau denger gitu ya, ketimbang kita mengungkapkan opini kita duluan gitu kan. Iya, Ibaratnya betul. dengerin dulu, Iya. tahu dulu paling enggak apa yang sedang terjadi gitu ya di tempat kerja. Betul, betul, betul. Akan membantu ya. Oke Coach Lika, waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak Coach Lika Sama-sama Kak dari, Marzi. beberapa poin yang sudah sempat, di-share dari Coach Lika. Ternyata, 85% skill yang diharapkan dari, satu perusahaan atau pemberi kerja adalah soft skill. Walaupun udah belajar bertahun-tahun kuliah, tetap ada soft skill ya, coach. Dan soft skill itu dipelajari lewat kita bersosialisasi, berkomunikasi dengan lingkungan kerja, dengan lingkungan keluarga, dengan, komunitas gitu ya, coach. Betul, betul. Karena ternyata, eee, soft skill lebih memegang peranan lebih besar ternyata daripada, eee, technical skill, boleh gitu ya, Iya, coach ngomongnya? iya. Baik Coach Lika, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk, berbagi cerita di Awareness Podcast. Terima kasih.